ternyata ya ampun, satpam itu satpam itu bicara dengan kepala di teng-tengnya. Satpam itu tanpa kepala. Aku Rian. Aku baru saja menjadi mahasiswa jurusan bahasa Inggris di perguruan tinggi negeri di kotaku. 2 minggu sudah aku kuliah, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Ruang kelasku berada di lantai 4, berdampingan dengan kelas jurusan seni rupa dan tari. Suatu hari, ketika aku dan teman-temanku asik mengobrol dan bercanda-canda di taman kampus, akhirnya dalam obrolan itu kami membicarakan hal yang horor, hingga membahas mengenai aturan tak tertulis di kampusku, di mana selepas jam 5 sore kami, mahasiswa, dosen, juga warga kampus lainnya dilarang untuk berkegiatan di lantai 4 dan 3. Aturan yang cukup janggal bagiku dan terkesan diada-ada. Namun, jika ada orang yang melanggarnya, orang itu akan diganggu oleh makhluk yang menyeramkan. Aturan tak tertulis itu memang sudah menjadi rahasia umum bagi mahasiswa di kampusku. Sebenarnya mendengar aturan itu, aku tidak percaya. Namun memang setiap jam 4 sore, satpam-satpam di kampus selalu bersiap-siap menyisir seluruh ruangan, khusus di lantai 3 dan 4, dan memastikan para mahasiswa, dosen, juga warga kampus lainnya untuk meninggalkan lantai 3 dan 4. Aneh memang, tapi itu selalu dilakukan oleh satpam-satpam kampus selama aku berkuliah di sana. Hingga suatu hari itu hari Rabu. Seperti biasanya, aku masuk kuliah jam 8 pagi. Entah kenapa hari itu aku sangat malas untuk berkuliah. Apalagi dosen yang mengajar pada hari itu adalah Pak Leo, yang sangat membosankan. Namun aku memaksakan untuk kuliah pagi itu. Selama belajar dengan Pak Leo, aku malah merasa ngantuk. Hingga diam-diam aku asik memainkan HP-ku. Ketika diam-diam asik memainkan HP-ku, tak lama aku ketahuan oleh Pak Leo. Dia menghampiriku sambil marah-marah. "Kamu ini, orang lain sibuk memperhatikan, kamu malah asik main HP," ujar Pak Leo sambil merampas HP yang aku pegang dan dia simpan di laci mejanya. Aku yang terkaget dihampiri oleh Pak Leo hanya bisa tersenyum dengan wajah memerah malu ketika tingkahku diketahui olehnya dan ditertawakan oleh teman-temanku. Singkat cerita, dengan kejadian itu aku semakin bosan belajar dengan Pak Leo. Hingga tak lama, waktu pun sudah menunjukkan jam 4 sore. Waktunya untuk pulang. Dengan terburu-buru aku segera meninggalkan kampus, karena sore itu
aku akan bermain futsal dengan teman-teman satu kampung. Sesampainya aku di parkiran motor yang letaknya agak jauh, aku hendak menelpon temanku, bermaksud untuk meminta tolong membawakan sepatu dan kostum futsalku di rumah, agar aku bisa langsung datang ke lapangan futsal tanpa harus pulang dulu. Hanya saja ketika mau mengeluarkan HP dalam tas, aku baru teringat kalau HP-ku masih berada dalam laci meja dosen yang dirampas oleh Pak Leo. Dengan terpaksa, aku segera kembali lagi ke kampusku untuk mengambil HP. Waktu itu sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Di lantai 1 ketika masuk kampus, suasana masih ramai mahasiswa yang hendak pulang. Aku pun terus berjalan melewati lorong kampus menuju lift agar cepat sampai ke lantai 4, pikirku. Namun saat di depan lift, ternyata lift sudah tidak difungsikan karena waktu sudah hampir jam 5 sore. Akhirnya aku memutuskan menuju lantai 4 dengan menggunakan tangga. Sampainya di lantai 2, suasana sudah mulai sepi. Hanya terlihat beberapa mahasiswa yang berjalan-jalan hendak turun ke lantai 1. Dan ada beberapa satpam yang berjaga di tangga-tangga menuju ke lantai 3. Aku mencoba untuk meminta izin pada satpam yang berjaga untuk mengambil HP yang tertinggal di kelas lantai 4. Hanya saja satpam itu tidak mengizinkan aku untuk mengambilnya, menyarankan agar aku membawa HP-nya besok saja. Namun aku mencoba mencari jalan yang lain agar aku bisa mengambil HP-ku pada sore itu juga. Aturan apaan sih nih kampus? Ini kan masih sore. Mana ada hantu keluar sore-sore. Lagian masih aja percaya sama tahyul. Gerutuku sedikit kesal. Diam-diam aku cari jalan lain. Ternyata ada jalan tangga menuju ke lantai 3 yang tidak dijaga oleh satpam. Aku berlari dan menaiki tangga ke lantai 3 dengan terburu-buru agar tidak diketahui oleh satpam. Sampailah aku di lantai 3. Sebelum aku melanjutkan ke lantai 4, aku sedikit melihat sekeliling di lantai 3. Benar saja, suasana di lantai 3 sudah sangat sepi. Tak terlihat seorang pun. Bahkan tidak ada satpam yang berjaga di lantai 3. Aku pun melanjutkan naik ke lantai 4. Di lantai 4, suasana makin sepi lagi. Entah kenapa, ketika aku berjalan menyusuri lorong lantai 4 menuju ruang kelas, dari arah belakang seperti ada yang memperhatikanku. Saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku segera masuk ke ruang kelas, hendak mengambil HP di laci meja dosen. Ketika masuk ruang kelas, angin dingin menyelimuti ruang kelas, hingga bulu kuduku merinding secara tiba-tiba. Sampai aku di depan meja dosen. Hanya saja ketika aku memeriksa laci, ternyata HP-ku tidak ada. Suasana di ruangan kelas semakin dingin, padahal AC tidak dinyalakan. Segera aku melangkah keluar. Tiba-tiba saja, sayup-sayup terdengar suara gamelan di ruang kelas seni rupa dan tari. Ada suara gamelan. Apa mungkin masih ada yang sedang latihan nari? Pikirku sambil mendekati ruang seni rupa dan tari. Langkahku saat itu berat dan bulu kuduku kembali merinding.
Saat berada di luar, di balik kaca jendela, di depan ruang kelas seni rupa dan tari, aku melihat ada dua wanita yang sedang menari-nari dengan gemulainya. Mereka memakai kebaya tari berwarna hijau dan merah. Hanya saja gerakan mereka selalu membelakangiku. Namun anehnya, di dalam ruangan itu mereka hanya berdua saja. Dan ketika mereka berbalik badan ke arahku, ya ampun, wajah mereka hancur, tak jelas rupa, dengan rambut yang terurai. Mereka terus menari sambil mendekatiku di balik jendela, diiringi suara gamelan. Aku yang berdiri mematung, sontak saja aku ketakutan. Segera berlari menuju tangga, ingin segera turun keluar dari kampus. Aku berlari ketakutan. Syukurlah di depanku terlihat ada seorang satpam yang sedang berpatroli. Saat berada di hadapannya, satpam itu menyapaku, namun dengan wajah yang dingin. "Sore, Dek. Kenapa jam segini masih ada di sini?" Iya, maaf Pak. Aku mau ngambil HP-ku yang ketinggalan," jawabku ketakutan sambil berlari menuruni tangga ke lantai 3. Sampai di lantai 3, kembali aku bertemu dengan sosok satpam. Dan anehnya, ternyata satpam itu satpam yang aku temui di lantai 4 barusan. Kini tiba-tiba dia sudah ada di lantai 3 dan melontarkan lagi pertanyaan yang sama. Yang dipertanyakan terus-menerus padaku. "Sore, Dek. Kenapa jam segini masih ada di sini? Kenapa jam segini masih ada di sini? Kenapa jam segini masih ada di sini? Kenapa jam segini masih ada di sini?" Saat ku tatap wajahnya, ternyata ya ampun, satpam itu bicara dengan kepala di teng-tengnya. Satpam itu tanpa kepala. "Aku tidak suka jam segini masih ada manusia di sini. Aku tidak suka jam segini masih ada manusia di sini." Dengan ketakutan yang teramat sangat, aku berlari sekuat tenaga menuruni tangga menuju lantai 2 sambil berteriak-teriak. Tak lama, dengan kepayahan, sampailah aku di lantai 2. Untungnya di lantai 2 aku disambut dan dipegangi oleh 3 orang satpam yang mendengar suara teriakanku dari lantai 3. Saat itu aku merasa kelelahan yang teramat sangat, dibalut dengan rasa takut. Tapi aku masih dalam keadaan sadar. Akhirnya aku dibawa ke lantai 1 dan ditenangkan oleh satpam yang berjaga hari itu.
Setelah aku mulai tenang, aku pun berani menceritakan semua yang kualami ketika berada di lantai 4 dan 3. Setelah mendengar ceritaku, Pak Trisno, satpam senior di kampus, menjelaskan apa yang aku lihat di lantai 4 dan 3 itu, mereka adalah para penghuni gaib abadi di sana. Semenjak kampus itu berdiri hingga kini, mereka selalu ada dan selalu menampakkan diri selepas jam 5 sore. Walaupun pihak kampus sudah beberapa kali mencoba mengusir keberadaan mereka dengan memanggil beberapa orang pintar dan ustadz, tapi mereka tidak bisa diusir. Makanya para satpam di kampus selalu menyisir lantai 4 dan 3 agar semua mahasiswa sudah tidak ada yang berkegiatan di lantai tersebut sebelum jam 5 sore. Ternyata isu dan rumor yang beredar di kampusku tentang penampakan hantu satpam tanpa kepala itu benar, dan aku mengalaminya sendiri. Apalagi setelah mendengar penjelasan dari Pak Trisno, satpam senior di sana. Cerita penampakan satpam tanpa kepala dan hantu penari dengan memakai kebaya hijau dan merah sudah menjadi rahasia umum bagi semua mahasiswa di kampus tempatku kuliah. Bersamaan dengan itu, aku bertemu Pak Leo yang menyerahkan HP-ku yang dirampasnya. Sebenarnya sepulang kuliah, Pak Leo hendak menyerahkan kembali HP-ku. Namun dia melihat aku terburu-buru saat pulang, akhirnya Pak Leo membawa HP-ku. Makanya HP-ku tidak ada di laci meja saat aku kembali ke ruang kelas sekitar jam 5 sore.